6 Januari 1966, Ratna Sari Dewi, istri ke-6 Bung Karno, pergi ke Jepang dan bertemu dengan Perdana Menteri Eisaku Sato. Tujuannya adalah melobi sang Perdana Menteri agar memberikan dukungan bagi Soekarno yang kala itu kekuasaannya sudah berada di ujung tanduk. Namun, saat itu pemerintah Jepang telah memutuskan untuk berada di sisi Soeharto dan secara bertahap meninggalkan Soekarno. Profesor Eiko Kurosawa, seorang sejarawan Jepang, mengatakan pasca Super Semar keluar, Dewi Soekarno belum menyadari dampak serius surat perintah 11 Maret itu terhadap suaminya. Eiko dalam bukunya berjudul Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang, menyebutkan bahwa Dewi melakukan berbagai upaya rekonsiliasi antara Soekarno dan Angkatan Darat. Bahkan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang itu, perempuan Jepang bernama asli Naoko Nemoto itu sempat bertemu dan bermain golf dengan Jenderal Soeharto di lapangan golf Rawamangun. Dalam pemberitaan media Jepang Asahi Shimbun tanggal 23 Maret 1966, saat bermain golf, Soeharto memberikan 3 opsi kepada Dewi sehubungan dengan nasib suaminya. Pertama, pergi ke luar negeri untuk beristirahat. Kedua, tetap tinggal sebagai presiden namun tidak memiliki otoritas. Dan yang ketiga, mengundurkan diri secara total. Soeharto mengusulkan agar Dewi memilih opsi pertama dan menyarankan Jepang atau Mekah sebagai tempat peristirahatan Soekarno. Setelah mendengar 3 opsi saran Soeharto itu, Dewi menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah. Pertemuan antara Soeharto dan Dewi ini ternyata diketahui oleh Siti Hartinah atau yang akrab dipanggil Tin Soeharto. Tin cemburu begitu mengetahui bahwa suaminya bertemu dengan istri Soekarno yang terkenal sangat cantik itu. November 1966, Dewi berangkat ke Jepang untuk memeriksakan kehamilannya. Dokter di Jepang menyarankan agar dia melahirkan di sana. Pada tanggal 11 Maret 1967, Dewi melahirkan buah cintanya bersama Soekarno, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Begitu nama putri mereka. Di saat-saat terakhir kekuasaan Soekarno, Dewi akhirnya pergi meninggalkan Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Dewi bukanlah orang yang setia karena meninggalkan Bung Karno di saat sulit. Namun kabarnya Soekarno lah sebenarnya yang meminta Dewi untuk pergi menyelamatkan diri. Madame Sukarnos Behauptung, es gäbe keinen Sukarno ohne Indonesien und kein Indonesien ohne Sukarno, erwies sich als etwas voreilig. 3 Wochen nach diesem Interview übernahm in Indonesien das Militär unter Führung von General Suharto die Regierungsgewalt. Sepeninggal Dewi, kekuasaan Soekarno benar-benar lucut. Dia menjadi tahanan politik yang diasingkan oleh Orde Baru. Hari-harinya semakin berat. Karena dikucilkan, Soekarno pun sakit-sakitan. Tanggal 19 Juni 1970, Soekarno kritis. Saat itu, Bung Hatta sempat menjenguk sahabatnya itu. Di hari yang sama, kabarnya Dewi yang ingin kembali ke Indonesia untuk menjenguk Soekarno masih tertahan di Singapura karena belum dapat izin dari rezim Soeharto untuk masuk ke Indonesia. Barulah keesokan harinya, tanggal 20 Juni, dia mendapat izin. Dewi membawa serta buah hatinya, Kartika Sari Dewi. Saat itu, Kartika baru berumur 3 tahun. Karena lahir di Jepang, Soekarno belum pernah melihat anaknya itu. Menjelang tengah malam pada 20 Juni 1970, Bung Karno koma. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Juni 1970, Dewi harus kehilangan suami yang dicintainya untuk selama-lamanya. Ketika Soekarno meninggal, Ratna Sari Dewi masih berusia 30 tahun. Usia yang masih muda untuk seorang janda mantan presiden. Dewi bersama anaknya kemudian meninggalkan Indonesia setelah Soekarno tiada. Hidupnya berpindah-pindah dari Prancis, Swiss hingga Amerika Serikat.
Lalu bagaimana dengan kisah cintanya setelah Soekarno wafat? Kisah cinta Ratna Sari Dewi setelah wafatnya Soekarno bisa dibilang penuh dengan warna, namun juga menyimpan sisi kesepian dan ketegaran seorang perempuan yang pernah menjadi istri orang paling berkuasa di Indonesia. Meskipun pernikahan mereka hanya berlangsung sekitar 8 tahun, secara resmi sejak 1962 hingga 1970, Ratna Sari Dewi tak pernah menikah lagi setelah Soekarno wafat. Ia tetap setia mengenang Soekarno sepanjang hidupnya. Bahkan ketika hidupnya berubah drastis pasca kejatuhan Soekarno dan berakhirnya era kejayaan suaminya itu. Dalam beberapa wawancara, Dewi kerap mengaku bahwa Soekarno adalah cinta sejatinya